Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saiful Lutfi Rahman akan merevisi hasil UTS saya, yaitu tentang laporan hasil survei kemarin. Itu survei di perumahan Kasiba Alfabet bersama kelompok saya kemarin. Oke, di sini ada langsung saja. Di sini ada bagian abstraknya. Dan di sini saya mengambil infrastruktur, drainase, aksesibilitas, backlog dan backlog yang di perumahan Kasiba. Langsung saja di bab 1, perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai ruang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Survei ini dilakukan di perumahan Kasiba Alfabet, menemukan adanya isu pada aspek infrastruktur jalan dan drainase yang turut mempengaruhi aksesibilitas warga ke fasilitas strategis. Kondisi ini menjadi alasan utama dilakukan analisis lebih lanjut agar pemahaman mengenai dampak dan arah perbaikan dapat dijelaskan secara komprehensif. Sini ada rumusan masalah. Misalnya ke bab 2 di gambaran umum lokasi perumahan. Perumahan Kasiba Alfabet terletak di kawasan pengembangan hunian baru dengan jumlah sekitar 85 rumah atau 85 unit rumah. Tipe rumah yang tersedia mayoritas tipe 36 dan 45. Lingkungan sekitar perumahan didominasi lahan terbuka dan area persawahan, yang menunjukkan kawasan ini sedang berkembang menuju pemukiman yang lebih padat. Secara aksesibilitas, perumahan ini terhubung dengan jalan utama kota. Meskipun kondisi jalur internal masih dalam tahap peningkatan, kualitas warga di kawasan ini memanfaatkan fasilitas publik di sekitar, termasuk minimarket, sekolah, ruang ibadah, dan fasilitas pelayanan lainnya. Bab 3 ini ada identifikasi persoalan dan analisis. Itu di sini ada tabel persoalan infrastruktur dan drainase. Di sini di sini ada aspek kondisi nyata dan penyebab yang mendasari, yaitu ada jalan lingkungan. Sebagian yang kami survei kemarin juga itu sebagian pavingnya retak dan cekung, dan ada juga jalan yang belum full paving, dan begitu pun ada paving yang sudah retak. Dan di sini ada pemadatan tanah awal kurang optimal. Dan di sini ada akses pejalan kaki. Nah, untuk akses pejalan kaki itu bukan kurang, tapi tidak ada trotoar untuk pejalan kaki. Perencanaan awal mengutamakan. Dan di sini ada drainase. Nah, drainase ini mengalir, namun tidak lancar kalau pada saat hujan keras atau hujan lebat, atau bisa saya tersumbat. Kemiringan saluran kurang dan belum ada jalur pembuangan akhir. Dan di sini ada limbah cair langsung masuk ke saluran, limbah cair langsung masuk ke saluran drainase, dan belum tersedia itu sistem IPAL. Nah, di sini ini dimaksud persoalan ini dapat mendasar atau memicu kenyamanan dan keselamatan mobilitas warga. Nah, di sini ada bab 4 analisis akses ke minimarket terdekat. Nah, minimarket terdekat itu 1 sampai 5 atau sampai 2 km dari perumahan. Nah, itu ada minimarket itu, yaitu ada Indomaret. Kalau Alfamart itu kayaknya lebih jauh. Kalau misalnya yang lebih dekat itu di Indomaretnya itu terletak pas di perempatan. Di situ sekitaran 1,5 sampai kayaknya 1,6 atau 1,5. Di sini ada mulai transportasi sepeda motor 5 sampai 8 menit.
efisiensi umum di sini adalah aksesibilitasnya. Kondisi jalan itu maksudnya selanjutnya kondisi jalan berlubang dan genangan air pada musim hujan menyebabkan aktivitas menuju fasilitas tersebut kurang nyaman. Jadi yang kami survei juga kemarin itu terdapat juga ada jalan yang kurang nyaman, yaitu berlubang. Yaitu pas mau masuk perumahan itu jalannya masih ya gitu, bukan cor tapi tanah bebatuan, itu pun kurang nyaman. Bab 5, dampak persoalan terhadap lingkungan dan sosial. 1. Mobilitas warga menjadi kurang lancar terutama saat hujan. 2. Potensi kecelakaan meningkat karena jalan licin dan tidak rata. 3. Kualitas lingkungan menurun akibat genangan yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. 4. Aktivitas sosial luar rumah berkurang karena lingkungan kurang nyaman. Bab 4 yaitu peran perumahan terhadap backlog. Dengan kapasitas sekitar 80 unit rumah, Kasiba Alfabet berkontribusi mengurangi kebutuhan hunian warga meskipun tidak signifikan dalam skala kota, namun secara bertahap kehadirannya membantu menyediakan hunian terjangkau bagi keluarga baru dan masyarakat berpenghasilan menengah. Bab 7 solusi dan rekomendasi. Nah, di sini ada solusinya, reprofiling kemiringan saluran air untuk memperlancar aliran. 2. Menambahkan sumur resapan di titik rawan genangan. 3. Perbaikan lapisan paving dan menambahkan titik rusak. Solusi non teknis yaitu pembentukan kelompok warga pengelola lingkungan, yaitu kayaknya seperti gotong royong, bekerja pada hari libur, itu sangat berguna juga itu. Pengajuan bantuan peningkatan infrastruktur melalui pemerintah, kelurahan. 3. Sosialisasi dan gotong royong pemerahan rutin drainase. Nah, bab 8 yaitu kesimpulan. Perumahan Kasiba Alfabet memiliki potensi menjadi hunian yang nyaman dan layak. Namun saat ini masih memerlukan peningkatan kualitas terutama pada aspek jalan dan drainase. Persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aksesibilitas dan kenyamanan warga. Melalui upaya perbaikan teknis dan non-teknis yang melibatkan pengembangan, pemerintah, dan warga, kondisi lingkungan perumahan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Oke, sekian, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.